bekam itu memberi dampak pada kesehatan manusia. Ya, saya tertarik dengan gambar ini. Haji Tuan bin Ismail dari Malaysia, Selangor, pendiri dari herbal penawar al-haq wahidah. Dalam bahasa lain atau bahasa Arab, di sebelum bekam itu masuk ke Indonesia sudah dikenal dengan nama al-hijamah atau cupping. Di dalam bahasa di orang Eropa mengenal dengan cupping. Buat apaan? Kan dikasih tahu. Ya, saya asal sekolah dari 58 Jakarta Timur, sebelah Ciracas. Saya ikut organisasi namanya Herbal Penawar al-Haq wahidah yang tadi saya jelaskan, HPA, ABI dengan Galing, dan ada 2 lagi cuma itu sebagai foto hobi. Baiklah, ini salah satu kenapa saya tertarik dengan HPA, karena di dalamnya membahas tentang apa itu sebenarnya penyakit, menyembuhkan penyakit bukan secara perlahan, tetapi menyembuhkan dari sumber penyakitnya. Nah, ini Rosella. So, this is it. Oke. Sebenarnya teman-teman ada yang pernah mengenal nama bekam atau cupping atau yang sejenisnya? Dari lu aja gue tahu. Iya. Boleh, karena saya lebih suka berdiskusi daripada ya, boleh. Mau tunjukin. Baru praktek. Praktek ini meja. Saudara Elam, Kenapa? bekam itu apa? Aso, ada yang tahu bekam itu apa? Lu aja yang dijelasin kan lu. Terus lu tahu. Jagoan belakangan san. Salah satu metode pengobatan dengan mengeluarkan darah kotor dari permukaan tubuh melalui pori-pori kulit. Pengobatan ini sudah ada sebelum Masehi, zaman 1400 sebelum Masehi sudah ada, dan nama lainnya akan ada beberapa. Di Indonesia dikenal dengan bekam, canduk, catuk, ataupun dengan dari lembu, batang apa? Di Eropa lebih dikenal dengan kuping Tarapix melophagy, atau di Mandarin lebih spesifiknya di Cina dengan nama Hao-Hao-Kan. Secara bahasa itu adalah bekam mengisap darah melalui sebuah kop, atau ini saya akan memberitahu.
Oke, seperti ini berbagai macam tipe. Ini ada yang dari tipe Cina dan ada buatan dari Jepang. Masing-masing ada keunggulan dan kelemahan. Oke, saya di sini. Kemudian ditampung di gelas ini, pengkopan di kulit ditampung di gelas ini. Kemudian setelah dikop akan diberi penyayatan dengan tester atau jarum bedah. Kemudian darahnya itu disedotnya melalui pengkopan di sini. Jangan tak muda. Gimana ketawa mulu. Oke, tadi ya saya tanya disayat, iya itu disayat bisa. Jadi dua metode antara dengan pakai pinset melalui pakai Atau aja. ya seperti ini. Ada juga di sini. Pinset pakai ini ataupun dengan silet yang higienis. Oke, bisa. Siap. Jadi untuk menjelaskan setiap setiap kop angin ada namanya, pasti penjelasannya dengan bahasa Cina, dan kalau misalnya mencari kata kunci bekam keluarnya yang lebih detail dengan bahasa Cina dan Jepang. Fungsinya apa sih bekam? Yang tadi saya jelaskan untuk preventive medicine dan juga curative medicine, untuk pengobatan sebelum dan setelah, sebelum, saat dan setelah terjadi kesakitan. Kemudian mengeluarkan darah kotor ataupun saya lebih suka menyebut toksin dalam yang dibawa di permukaan kulit. Kemudian di bekam ini ada dua tipe, yaitu bekam basah dan bekam kering. Jika hanya bekam kering, fungsinya hanya menyembuhkan penyakit ringan. Kemudian untuk bekam basah yang tadi saya jelaskan, dia berfungsi untuk penyakit akut, degenerasi, kronis, dan penyakit-penyakit yang sudah lama tertimbun dalam tubuh. Ya, saya langsung ke videonya saja ini karena sangat banyak. Cara kerja bekam. Ya. Ya. Jadi proses bekam. Proses bekam ini jadi badan si pasien terlebih dahulu dibersihkan, itu melalui proses persiapan, dibersihkan dengan alkohol untuk membersihkan pori-pori kulit dalam tubuh. Ya. Ini yang saya ambil itu sunat. Jadi ada bagi kamu orang yang di lebih seperti itu, nggak mungkin dong 90 orang saya kasih kerjain sana ini kalau sesuai penyakitnya, tidak sunat. Jadi sunat itu ini angkup. Ya, di sini ditengkuk, di sini proses peredaran darah yang dijelaskan sebanyak 73 penyakit
kronis. Titik pusatnya di jari keempat setelah leher, ataupun kalau misalnya bisa digerakkan ada boleh satu orang. Wih, anak disco. Jadi ngadep belakang. Asal madep belakang. Ya, jadi Kerokin dong. titik untuk yang 73 penyakit, kenapa? Karena titik pusat peredaran darah berawal dari terpusat kalau di apa ya namanya, bengkuk dan di tengah kepala ini. Di sini dibekap. Iya. Iya bisa. Tunggu sini ya. Aduh, aku kotor. Dipegang begini bisa. Ya, ini jadi ini yang tadi saya bilang ditengkuk. Sebelumnya melakukan sterilisasi alat tuh sebelum melakukan pengobatan. Semua alat disterilisasi bisa melalui 3 tahap, melalui alkohol, inkubator 120 derajat. Setelah itu baru air mengalir 3 kali selama 3 kali cuci bersih. Di sini ini namanya bekam tarik. Dalam bekam kering itu ada namanya bekam tarik dan bekam luncur. Nah di sini ini Nunjukin. bisa dipanjangin nggak? Apanya? Bisa dipanjangin? Sorry, makasih. Terima kasih saran. Kalau nggak, dari sini. Jadi untuk bekam keringin ini bekam tarik namanya. Oke. Ini salah satu proses bekam kering. Nah ini ya proses pembekaman kering ini tidak boleh lebih dari 9 menit karena nanti pori-pori dalam kulit ini dia akan merusak kulit. Kemudian kedua, cairan dalam tubuh pasien akan lebih banyak yang keluar. Dan dari sini setelah 3 sampai 7 menit ini caranya gimana? Oke. Setelah 3 sampai 7 menit ini dilakukan penyayatan. Satu pasiennya, ada yang di sana satu pasiennya. Apakah itu ahli? Sudah dikatakan saja. Siap. Mana sih enggak begitu jelas. Bentar. Itu ditusuk bukan di saya. Oh, bukan ditusuk ya? Ya udah ini dia. Iya. Ini bekam basah, proses bekam basah. Kayak onde-onde. Onde-onde. Nah ini siletnya. Oh. Pas gini sakit. Jadi ditusuk melalui tusuk. Kenapa Kenapa? Kalau misalnya
dia mengetahui benar-benar letak peredaran darah, misalnya dia melintang ataupun lurus, itu diperbolehkan di saat menyayat. Jadi kalau misalnya ini tadi dengan silet itu ada notis kalau misalnya dia mengetahui, misalnya ini bagian tubuh bagian kiri, kalau misalnya dia mengetahui seluruh aliran peredaran darah, misalnya melintang ataupun lurus ataupun ada pembelokan, dia mengetahui bentuk seperti kabel, struktur pembuluh darah itu melintang ataupun dia menyamping ataupun diagonal ataupun melingkar. Dokternya bingung. Kemudian kalau dia tadi saya agak sulit menjelaskan sambil ngomong soalnya. Saya menjelaskan biasanya melalui praktek. Kalau dia mengetahui tadi yang saya bilang, kalau dia mengetahui letak pembuluh darah secara benar-benar bagaimana bentuknya dan posisinya, dibolehkan menyayat, tetapi disarankan, sangat disarankan hanya menusuk untuk menghindari salah letak pembuluh darah. Jika pembuluh darah melintang, dia menyayatnya diagonal, maka akan reda pendarahan. Tapi belajar anatominya nggak sih, San? Ada. Ada dapat anatomi. Ada. Pembuluh darahnya aja gitu. Iya. Ada. Kalau metodologinya, jadi Bapak ini selain Ini gelembung udara. San, nggak perlu yang terlalu hardcore gitu San. cara Bapak itu bisa dengar caranya seperti apa? Ini jadi terlalu kreatif. Sesuai dengan jenis kulit pasien, dari anak kecil, dewasa sampai orang tua itu beda-beda dalam hal penusukan, dikarenakan tekstur kulitnya berbeda dan ketahanan untuk mengkop dalam waktu beberapa menit itu untuk setiap umur berbeda juga. Cincau seperti apa namanya? Untuk yang bicara yang bisa belajar itu. Nah, ini darahnya. Dian. Masuk. Untuk menggunakan Lagi kan darahnya kan itu mengendap situ kan, maksudnya cara ngebersihin biar nggak terlalu kotor, becek apa. Jadi selama 7 tadi itu selama 7 menit itu di selama 3 sampai 7 menit ditunggu, darah akan membeku seperti jelly. Jadi supaya memudahkan untuk pengambilan, setelah 7 menit, maksimal 7 menit, jangan lebih. Setelah itu diambil, bisa kalau misalnya orangnya normal bisa pakai tangan kanan, pakai tisunya, ataupun kalau orang yang kidal memakai tangan kiri. orangnya maksudnya
Kalau salahnya di mana bener juga. Tahapan bekam yang tadi saya terangkan, ada bekam kering. Bekam kering ini prosesnya ada pertama bekam luncur dengan bekam tarik. Tadi yang saya bilang bekam luncur ini untuk pengawal sebagai pengawalan untuk bekam basah. Jadi gimana ya? Siapa lagi gue Sebagai contoh aja. Langsung dibekam. Ya, tadi saya bilang bekam luncur ini bekam kering termasuk bekam luncur dan bekam tarik. Mi, Saya beneran. Enggak. foto. Enggak, dan sebagai contoh ini tenang banget. Gue jadi lebih tenang gitu kan. Iya. Maksudnya bekam luncur itu Tariknya mah. pengekopan dengan meluncurkan agar peredaran darahnya lancar. Kemudian untuk bekam tarik itu proses kedua untuk proses kedua bekam basah. Misalnya tadi di sini ditengkuk untuk 73 penyakit. Ya, terima kasih. Ya, jadi bukan harus selalu, tetapi kalau misalnya pasiennya dalam misalnya hanya 1, 2, atau 3 itu boleh di titik lain. Tetapi kalau misalnya pasiennya lebih dari 10 ataupun 15 dalam sehari, tidak mungkin 9 titik bekam awal itu dilakukan. Jadi hanya Kalau mau ke tempat bekam nyari yang sepi. bukan kita gitu. Jadi untuk memudahkan pembekaman di titik yang paling urgensial dengan penyakit, ditambah penyakit apa yang diderita pasien, misalnya penyakit migrain ataupun penyakit kolesterol atau penyakit diabetes. Juga kalau diabetes perlu ada jenjangan diabetes tingkat A sampai tingkat 1 sampai tingkat 3 gitu. Saya bukannya mau ini apa berdebat antara dokter Batam dan dokter Timur. Cuma maksudnya saya dulu juga belajar itu titik meridian kan, Iya. yang muter dari depan ke belakang seperti ini, ya kan? Ini titik yang sini memang harus tahu ya kalau bisa dibekam dilakukan. Jadi kan kalau di saya dulu belajar itu kalau di kalau bahasa Indonesianya itu titik 100 pertemuan. Iya. Jadi di mana semua titik energi dari kalau cakra di India itu dari bawah pusat sampai bawah kan, 7 cakra utama. Iya. Tapi maksud saya Oh, meditasi yang baik. bukan saya pada saya tahu saya belajar. Cuman yang bagi saya menarik di bekam ini, apakah itu yang di atas itu selalu dan di titik yang sini dan sini gitu, apa itu harus selalu ya di bekam? Kalau di yang saya belajar dulu dari Guntur atau apa itu saya nggak pernah melihat titik itu harus selalu di masuk di situ. Asal maksudnya setiap bekam tuh di Kalau kan ada gini, di mana titik sakitnya di situ ditusuk, dan juga ini termasuk dalam sirkulasi yang mana itu diaktifkan. Oke. Sebelumnya kenapa tadi saya jelaskan dulu pertama awalnya, kenapa ini yang 7 atau 8 titik ini mesti harus, karena kembali ke awal bekam itu pengobatan tibun nabawi
Jadi lebih mengedepankan apa yang disunahkan untuk pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, jika ada penyakit yang misalnya dia mempunyai penyakit seperti asma ya, dengan titik meridian asma yang harus dibekam. Kemudian yang tadi pertanyaannya, apakah harus titik ini harus selalu dibekam? Tidak. Tetapi kalau misalnya kembali ke proses awal, apa itu bekam, kenapa bekam itu diharuskan, itu karena melakukan awalan sunnah dari pengawal pembuat Sunnah itu ajaran. aja. Tadi sampai mana? Sebenarnya saya cuma pengen tahu aja gitu, karena saya ngeliat itu kok menarik gitu, maksudnya kok selalu di titik itu gitu ya, di aktivis gitu. Karena dulu saya lihat yang saya belajar, dan saya juga belajar itu bukan ini itu sentra Departemen Kesehatan FKUI juga gitu, yang saya belajar. Terus memang titik itu memang penting gitu, tapi maksudnya dalam pengobatan kedokteran timur kita bisa bilang begitu, itu kita nggak bisa berpikir seperti, maksudnya saya dari ilmu kedokteran barat, jadi saya berpikir cara pasien itu datang lihat pemeriksaan dan juga pemeriksaan penunjang baru saya bisa berikan diagnosa gitu. Itu yang saya menarik dari sekarang ini kan ilmu kedokteran timur seperti itu, dan di ilmu kedokteran timur mengenal yang namanya meridian dimanapun itu, di Arab, di India, Cina, Jepang dan sebagainya. Titik utama itu yang di atas dan tengah itu kan satu tarik lurus ke bawah, itu sejajar dengan tulang belakang. Ya, yang saya menarik itu kok saya dulu nggak pernah ada sangkut pautnya dengan titik di sini gitu untuk misalkan sakit di bahu gitu. Katanya carilah titik yang di sekitar sini yang dimana sakitnya paling banyak, di situ bisa kita tusuk. Iya, gitu. Kemudian dicari titik yang lain yang dimana bisa melancarkan sirkulasi itu. Tidak, sama sekali tidak menyangkut yang sebenarnya itu. Yang pertanyaan saya, apakah harus selalu itu di titik itu, kan dia katanya namanya titik 73 penyakit. Iya. Itu. Nah, itu aja sih. Itu tidak selalu. Tidak selalu kan? Oke. Itu aja sih, saya cuma bingung aja, saya cuma dulu saya nggak pernah ya begitu. Ya, kita tadi. Ya, tadi yang dijelaskan Mas Hermawan itu jadi melakukan pemeriksaan fisik pasien yang tadi diproses. Ya itu Ya, kedokteran barat tuh. Ya. Itu memang alur kedokteran barat seperti itu. Alur kedokteran untuk pengobatan dari situ, mulai dari tadi saya skip langsung terapi bekam, mulai dari persiapan alat, menyiapkan pasien, menyiapkan juru bekam, identifikasi pasien, penyakit patologis dari awal